Nah, jadi demikian, dia belum punya sertifikat kompetensi praktek nasional. Ya, makanya Anda anak S1 belum bisa ini, belum bisa apa? Belum bisa praktek dokter hewan. Ya. Dan yang ketiga belum ada apa? Pengarahan ke arah sana. Belum ada pengarahan ke arah sana. Ya. Itu poin-poin dasar kenapa di PPDA harus dapat lagi pathway klinik. Nah, tentunya pathway klinik di PPDA ini kita tidak lagi belajar seperti yang di S1 di atas. Di sini kita tidak lagi belajar beginian. Ini no way. Ya. Tidak lagi belajar beginian. Tapi kita akan langsung belajar praktek dengan menggunakan apa? Menggunakan hasil lab sebagai data penunjang kasus, ya. Menggunakan hasil lab sebagai data penunjang kasus tentunya, ya. Itu. Jadi Anda diharapkan sudah bisa membaca data, ya. Itu di PPDH maksud saya. Jadi PPDH ini adalah lebih tinggi daripada S1 tentunya, ya. Nah, di PPDH apa yang harus dipahami? Kita langsung belajar penggunaan data lab kakak kasus. Ya. Tapi sebelumnya harus sudah memahami dulu data lab Anda sudah benar atau belum. Apakah data lab Anda sudah benar atau belum. Yang kemudian bagaimana memahami data lab yang bisa dipercaya tentunya. Ya. Anda di PPDH harus bisa menilai data lab hasil pemeriksaan ini bisa dipercaya atau tidak. Jangan-jangan banyak salahnya. Ya. Jangan-jangan banyak salahnya. Apakah data lab sudah benar? Nah, ini penting. Ya. Dan tentunya Anda harus tahu data lab yang benar itu seperti apa. Nah, kalau dia sudah benar tentunya logikanya pasti data lab itu bisa dipercaya. Kenapa? Kalau dia tidak benar, maka juga hasil diagnosanya tidak akan benar. Pasti salah itu sudah jelas. Pasti salah, ya. Dan seperti saya katakan tadi di PPDH juga tidak lagi mengulang dari dasar, ya. Tidak lagi mengulang dari dasar seperti teknis-teknis pembuatan ulas darah, teknik dasar perhitungan sel darah, pengenalan berbagai sel abnormal dan macam-macam. Kita akan belajar lebih lanjut, advance, ya. Lebih lanjut apa? Case study, ya, case study. Pengarahan data ke lab untuk kasus yang diagnosis lebih baik. Nanti kita akan belajar, ya. Dan juga tentunya link antara data lab dan gejala klinis dari kasus. Karena dokter hewan dituntut untuk itu, ya. Ini sama juga dengan dokter manusia sebenarnya, guys. Dokter manusia dituntut begitu, ya. Dokter manusia juga dituntut begitu. Dia harus bisa ngeling, ya, ngeling data dengan kasus. Nah, di S1 Anda sudah belajar hanya teknis manual dan demo tentunya mungkin, ya. Dengan penggunaan apa? Menggunakan alat hematologi analyzer. Yaitu ini, alat seperti ini, ya. Alat seperti ini di PPD juga ada sebenarnya, tapi katanya rusak, ya. Nah, tentunya kalau Anda nanti praktek, Anda bisa pakai ginian, ya. Kalau Anda praktek dokter hewan setelah lulus Anda bisa pakai ginian, tapi itu harganya lumayan 200-300 jutaan. Nah, makanya dokter hewan praktek yang baru lulus biasanya masih memakai kamar hitung untuk hitung sel darah, hitung eritosit, hitung leukosit, ya. Itu. Tapi syukur-syukur Anda bisa beli alat demikian. Alat yang digambar sebelah kiri syukur-syukur demikian, Anda bisa beli, bagus. Ya. Nah, data hasil
pemeriksaan hematologi analyzer ini data berupa bilangan. Menafsirnya bagaimana? Dia data semua berupa bilangan. Nanti akan saya kasih contoh mungkin, ya. Pertama berupa bilangan datanya. Data dari hasil pemeriksaan itu bisa berupa bilangan. Ya. Kedua bisa juga berupa apa? Histogram. Histogram hematologi. Ya. Nah ini dua ini harus dipahami di PPDH. Harus dipahami. Kalau Anda nanti mendapat pasien seorang dokter dan Anda pelintat-pelintut, wah celoko. Ya. Bisa-bisa Anda dibully sama si klien Anda. Ya, maksudnya pemilik anjingnya itu seorang dokter atau dokter gigi. Pastikan Anda tidak salah. Ya, itu. Bagaimana menilai bahwa data tersebut bisa dipercaya atau meragukan? Ya, cek nilai normalnya. Ya. Benarkah dia meningkat atau menurun dari normal? Sinkronkan dengan sifat dengan klinis yang dihadapi. Misalnya anjing pucat datang ke ruang praktek Anda. Ternyata HB-nya normal. PCV-nya normal. Loh, kalau gitu kok anjing ini pucat ya? Kenapa ya? Nah itu. Data lab-nya semua tidak ada menunjukkan anemia. Tapi kok hewan ini pucat? Ada apa dan kenapa? Gitu. Itu yang harus pahami. Ya. Halo, apakah sampai sini cukup jelas? Halo guys. Jelas. Wih. Jelas, Prof. Ya kalau dia nggak jelas langsung di-cut aja ya, langsung di-cut. Prof, saya mau ini misalnya ya. Jangan sampai Anda simpan sendiri. Anda nggak tahu tapi Anda kelihatan tahu tapi padahal Anda nggak tahu gitu. Ya, baik kita lanjut terus. Nah lihat, ini data pemeriksaan di lab rumah sakit. Lihat, penyajiannya terutama hematologi. Penyajiannya cuma dua macam. Pertama, ini yang disajikan berupa bilangan. Ya, ini bilangan semuanya yang disajikan. Atau berupa kurva. Itu aja. Ya. Tuh. Atau berupa kurva yang disajikan. Ya, bisa bilangan, bisa juga kurva. Ya. Dan data bilangan dan data kurva ini semuanya link. Kalau bilangan salah, otomatis kurvanya juga salah. Ya, itu. Kira-kira tiga data ini wajar atau tidak? Coba nanti ada cermati di rumah ya. Kalau nggak wajar, di mana ketidakwajarannya? Itu. Ya, ini data lab rumah sakit hewan. Guys, ngomong-ngomong sudah berapa lama rusak alatnya tuh guys? Halo guys. Kalau kelompok kami sih sejak awal kelompok kami masuk ke PPDH memang sudah rusak, Prof. Oh, sudah rusak. Kelompok lainnya juga sama. Ada yang jadi nggak pernah ada yang memeriksa data lab ya? Iya, Prof. Oke, oke. Nah, contoh ini. Contohnya aturan 3 di hematologi. Perhatikan baik-baik. Ini rumus. Ya. Ini rumus. Nah, ini rumusnya. Nilai eritrosit dikali 3 itu sama dengan hemoglobinnya. Nilai hemoglobin dikali 3 sama dengan hematokritnya. Ya, itu. Itu adalah rumus. Hubungan antara jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit. Perhatikan, ini penting. Jadi kalau ditanyakan, bagaimanakah hubungan antara jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit, PCV. Jangan sampai ada mahasiswa yang jawab, hubungannya baik-baik saja, Prof. Langsung saya suruh bikin paper itu. Kalau perlu kuasa saya suruh ngulang. Ya. Itu, pastikan Anda benar. Ya. Bisa memahami dengan baik. Ini adalah patokan untuk menilai data hematologi. Nah, kalau ini nggak imbang, nah tentunya juga ada yang nggak betul. Ya 3 ini tidak pasti, tidak ngepas 3 ya, ya mungkin 3,1, 3,2 atau 2,9.
nggak pas, gitu ya. Tidak pas mati harganya, ya. Ya, nah itu. Nah, ini salah satu aturan rutin untuk hematologi. Jadi kalau jumlah RBC-nya 5 juta, harusnya hemoglobin sekitar 14-an. Kalau hemoglobinnya 14-an, berarti hematokritnya PCV sekitar 42. Itu udah patokan. Ya, aturan 3. Ini penting. Jadi Anda bisa menilai hasil lab itu bisa dipercaya atau tidak, ya. Tuh. Nah, PCV sekarang, hematokrit atau PCV. Anda familiarnya dengan apa? Anda familiarnya dengan hematokrit atau PCV? Guys, halo guys. Hematokrit, Prof, dan PCV. Familiarnya dengan Hematokrit, istilah Prof. apa? Hematokrit, Prof. Hematokrit, oke, hematokrit ya. Jadi, kalau Anda membaca hasil hematokrit, Anda bisa melihat 3 fraksi di tabungnya. Yang paling atas itu fraksi plasma. Ya. Yang kedua itu fraksi putih tipis, itu biasa fraksi leukosit. Dan yang ketiga itu fraksi bawahnya, eritrositnya. Ya. Nah di plasma tuh warna bisa macam-macam. Pertama bisa merah cerah. Nah merah cerah ini penyebabnya apa? Bisa 2 kemungkinan. Bisa teknis, salah waktu mengambil darah sehingga terjadi apa? Terjadi hemolisis. Kedua, hijau kebiruan. Ini biasanya akibat ada permasalahan dengan empedu. Empedu yang masuk ke dalam darah. Ya, hijau kebiruan itu empedu. Kok bisa empedu masuk ke dalam darah? Nah, kamu cari teorinya tuh. Bagaimana teorinya kok empedu bisa masuk ke dalam darah? Dan yang ketiga, warna plasma bisa kuning tua sampai oranye. Sama juga empedu penyebabnya. Tapi empedu yang mana? Mana empedu yang garam dan mana empedu yang pigmen. Ya. Coba Anda perhatikan, sudah mulai beda kan pendekatannya? Ya. Jadi itu yang harus Anda pelajari. Kalau saya nguji mahasiswa, saya pasti tanya di sekitar sini aja. Saya nggak tanya ambulator. Apalagi ambulator grup Anda yang tidak ada hasil labnya, percuma saya tanya. Ya. Nah yang kedua dari warna plasma Anda bisa lihat apa? Turbiditas atau kekeruhan. Keruh atau tidak plasmanya, bening atau keruh? Kalau dia keruh atau turbid, itu biasanya ada lemak yang tinggi di darah. Oh mungkin hewannya baru dikasih makan. Atau memang hewannya menderita apa? Ini kelainan-kelainan metabolisme lemak. Ya, itu. Kena jantung, kolesterol tinggi. Bisa juga diperiksa apa total protein dan macam-macam, ya. Juga adanya komponen-komponen indikator pembekuan seperti kadar fibrinogen. Ya, itu. Sebentar, sebentar. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ada juga satu fraksi putih yang Anda sudah kenal, yaitu Bavicoat, ya, yang warna putih. Bavicoat itu tipis, ketebalannya normal sekitar 1,2 mm di dalam tabung hematokrit. Ya, jadi apa? Fraksi kecil warna putih kelabu hasil sentrifus spesimen darah. Ya. Nah, Bavicoatnya terdiri dari beberapa komponen. Ada leukosit, ada trombosit, dan ada juga retikulosit. Ya. Dan juga kadang-kadang ada juga parasit ekstraseluler.
Contohnya apa? Trypanosoma kadang-kadang. Ada di bagian bawah bafikut yang perbatasan dengan fraksi eritrosit. Bisa trypanosoma, bisa cacing larva di cacing jantung, ya, ada kadang-kadang. Nah, jika ketebalannya melebihi 1,5, itu bisa juga terjadi leukositosis. Jadi jika ketebalan bafikut itu melebihi 1,5 mm, bisa ada leukositosis. Nah, kalau 2 mm ke atas, itu terjadi leukemia. Ya. Jika ketebalannya 2 mm ke atas, terjadi leukemia. Nah, ini kita bisa lihat gambar bafikut. Nah, itu. Ya. Ini yang merah adalah fraksi eritrosit. Ya. Ini adalah fraksi eritrosit. Nah, sedangkan di sini adalah fraksi plasma. Ya. Nah, jadi bafikutnya adalah fraksi yang tengah-tengah sini. Ya. Nah, ini fraksi yang tengah-tengah ini adalah fraksi bafikut. Kemudian kita perbesar. Apa aja komponennya? Coba lihat. Komponennya apa saja? Nah, itu banyak. Kita perbesar. Apa aja komponennya? Bagian atas ini, bagian yang berbatasan langsung dengan plasma darah, ini biasanya isinya DNA atau lipoprotein. Ya, ini bagian sini. Nah, bagian sini biasanya ada sel-sel, ada apa? Ada leukosit atau monosit, ada eosinofil, ya. Tuh. Ya, dan juga ini, nah sedangkan bagian sini ada eritrosit yang masih muda atau yang dikenal sebagai rubrisit atau eritrosit muda itu retikulosit. Ya, di bagian sini ada retikulosit. Ya. Nah, bagian sini baru eritrosit dewasa bagian bawah. Nah, jadi kalau ini diberdirikan ya kira seperti ini. Isinya bafikut itu apa saja? Nah, itu macam-macam. Jadi dengan ketebalan 1,2 mm itu komponennya bisa macam-macam demikian. Ya. Jadi dengan ketebalan 1,2 mm komponen bafikut bisa seperti ini. Ya, itu. Halo guys, paham nggak di sini guys? Halo. Paham, Prof. Halo, paham nggak? Paham, Prof. Paham, Prof. Tanya paham, nanti kamu ditanya kamu mumet lagi. Halo Nadia Evilia, paham nggak Nadia? Paham, Prof. Halo Agustina Les Mauli. Agustina Les Mauli itu apa ya? Nama mana tuh Les Mauli? Nama apa? Nama family di mana tuh Les Mauli? Sumatera. Ya, Tapanuli ya. Iya. Tapanuli. Siapa bisa belum kenal? Ini si Diva, si Gede Erik, dan siapa ini? Fedrika Pingkan. Siapa sih yang ikut? Saya tahu tampang-tampang ini. Melinda Belantari. Nancy Elizabeth Bola. Semua sudah absen ya di chat ya. Pastikan semua absen ya. Oke. Sudah deh. Ya. Nah Putra, Maju Robi. Halo Robi, bagaimana kau? Bisa kelas 2 ya Robi ya? Robi, kau bisa kelas 2 kan? Ya, sih. Ya, nah itu jadi dokter hewan yang benar ya Robi ya. Jangan sampai ini ya. Jangan malu-maluin amatir ya Robi ya. Iya, Prof. Ya, baik. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke layar. Ya, jadi itu, bafikut itu saja. Fraksi ini bafikut normal loh. Bukan bafikut yang abnormal. Kalau abnormal itu ceritanya akan lain. Ya, itu. Bafikut yang normal. Ketebalannya sekitar 1 sampai 1 ketebalan sekitar 1,2 mm. Nah, di gambar ini dinyatakan begini ya, supaya bisa dijelaskan ada apa saja di bafikut, ya. Jadi fraksi bafikut ini kalau digambarkan sini ya sebenarnya hanya ini. Nah, itu fraksi bafikut. Cuma karena mau dijelaskan, jadi dibuat seolah-olah lebar, padahal enggak.
sekitar 1,2 itu sudah mencakup semua di situ. Ya. Nah, ini Bavikot yang tebal, perhatikan guys. Bavikot yang tebal. Nah, ini. Ya. Nah, ini Bavikotnya tebal tuh. Nah, itu. Ya, ini lebih dari 2 mili nih. Mungkin 4, sekitar 4 mili nih. Nah, isinya apa? Biasanya isinya apa? Ini leukemia, ya. Leukemia. Ada leukosit, ini leukemia, adanya kanker darah. Leukemia. Ini yang Bavikot tebal. Ya. Tuh. Ya, yang tebal. Jadi nanti di Bavikotnya ada apa aja? Nah, ini juga saya kasih apa? Contoh Bavikot dari sudut pandang lain. Ya, bisa juga ada apa? Ada Plasmodium. Ya, ada gametositnya Plasmodium falciparum. Kalau pada human, kalau pada ayam ya Plasmodium gallinarum. Ya, ada lapisan monosit dan atau ini ya. Lapisan-lapisan ini. Nah, ini. Ya, tuh. Ini lapisan trombosit di bagian atas ini yang agak kuning. Ada juga gametosit di ujung sini gametosit. Ada limfosit di bagian-bagian yang warna hijau. Ya. Atau monosit. Terkadang ada juga bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk parasit darah. Ya. Bisa juga ada eosinofil dan adanya lapisan granulosit, neutrofil, basofil, dan monosit. Dan kadang-kadang juga ada bagian-bagian apa ini? Ini yang namanya ada apa? Mikrofilaria. Nah, ini mikrofilaria. Ya. Adanya mikrofilaria. Dan yang paling bawah yang merah ini yang kita kenal sebagai ya ini sebagai eritrosit dewasa. Ya. Jadi itu, kalau kita mau cermati Bavikot itu seperti itu. Boleh nih, tapi kalian sudah PPDH ya, jadi nggak ada. Nah, mungkin buat anak S1 buat skripsi. Menarik ini. Ya. Nah, di Bavikot juga kita bisa memeriksa sitologinya. Sel-sel apa? Perhatikan sel-sel normal yang ada di Bavikot. Ya, ini kita harus belajar lagi ke histologi atau histologi dasar. Belajar sel-sel normal. Ya. Karakter seluler. Ya, ini bisa diwarnai dengan GIMSA. Kita bisa pakai GIMSA. Ya. Atau adanya sel-sel lain yang mungkin sel-sel berasal dari yang bukan kelompok sel-sel darah hematogenik. Nah, itu biasanya cancer. Nah, contohnya apa? Contohnya sel TVT. Ya, sel TVT, transmissible venereal tumor. Nah, itu juga bisa ada di fraksi Bavikot, di fraksi sitologi Bavikot. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Ada anjing namanya si Misty. Sorry, saya salah ketik Messi. Saya ingatnya pemain sepak bola soalnya Messi. Ini anjing namanya si Misty, perhatikan ya. Nama anjing ini adalah si Misty. Kok saya ketiknya bisa Messi? Mungkin pikiran saya lagi ingat ke si Messi sepak bola. Ya. Nah, si Misty ini apa? Dia mengalami berbagai gejala. Ya. Nah, itu. Dia mengalami berbagai gejala. Apa si Misty ini kenapa? Coba kita lihat. Ya, nah. Si Misty ini adalah apa? Umurnya 8 tahun, sudah di kebiri, dan dia ada gejala apa? Panting itu apa? Ngos-ngosan gitu loh. Ya, dia ada gejala ngos-ngosan dan masalah berat badan. Ya, jadi panting ini, ngos-ngosan ini sering muncul. Ya. Dan ternyata diperiksa fisikalnya ya nggak seperti normal-normal aja gitu loh.
ada apa dengan si Misty ini? Ya. Nah di bawah adalah di bawahnya data hematologinya. Perhatikan data hematologi si Misty. Ya, nah tuh. Coba baca ini deh, ini yang penting deh. Ya. Baca data hematologinya, coba perhatikan. Apa yang nggak wajar di sini? Nah, perhatikan. Data hematologi si Misty. Coba cek. Apa saja yang tidak wajar di situ? Coba ayo. Coba Anda cek. Bisa nggak dibaca itu? Bisa kan Anda baca? Bisa, Prof. Nah ini loh guys. Prof. Patokrinnya PPDH ini begini. Nah dia bisa ada yang apa aja yang abnormal? Coba cek itu. Ada Halo Nadia. leukositosis. Prof. Halo, ada Ya WBC. leukositosis. Ya, Berarti neutrofilnya ya meningkat. total leukosit. Kemudian neutrofilnya meningkat. Tinggi Ada infeksi, ini indikasinya. kelihatannya ya. Apalagi? Kemudian Dari data limfositnya hematologi. rendah, menurun, Ya, ya. tapi tidak signifikan. 0,2 dari titik terendahnya limfosit. Kemudian monositnya meningkat dan Tingkat eosinofilnya low, 0. low. Nah, apa nih kayaknya? Dari data hematologi, petunjuk awal apa yang kita bisa ambil? Mungkin yang lain selain ini, selain apa? Selain Nadia, yang lain mungkin Hendrika Pingkan, kalau Hendrika Pingkan, apa yang lo bisa ambil di sini dari data hematologi ini? Halo Fedrika, coba cek. Berarti permasalahannya kira-kira di mana nih? Limfosit low, monosit high, eosinofil low. Nah, ini. Inilah patologi klinik PPDH. Guys, girls, kita mulai belajar membaca ini. Nanti kamu praktek, kalian praktek, kalian harus kuat di sini. Terutama kalau si klien kalian dia bawa hasil pemeriksaan lab dari dokter hewan lain. Misal dari dokter hewan X. Oh dulu anjing saya diperiksa di dokter hewan X. Diperiksa lab hasilnya seperti gini dok. Dok Pingkan. Bagaimana menurut dok Pingkan? Nah itu. Ya, harus paham. Halo, ada komen lain? Apalagi yang mungkin bisa terjadi? Eosinofil 0. Enggak terdeteksi. Kalau kondisi monositosis disertai dengan limfopenia, itu mengindikasikan bahwa infeksinya ini bersifat akut, Prof. Oke, ya kita tampung dulu lah. Tiap pendapat kita tampung dulu ya. Oke, tiap pendapat. Ada lagi yang lain mungkin? Siapa lagi nih? Mohon maaf, Prof, izin berdiskusi. Ya, Diva. Silakan Kalau Diva. menurut saya melihat dari data adanya monositosis, kemungkinan anjing ini mengalami penyakit yang sudah berlangsung lama, Prof, kronis. Betul, Dika. Oke, sip. Ya. Nelci, mana Nelci? Nelci Elizabeth. Oh, Nelci. Gimana Ya, menurut Nelci? kalau yang saya tahu monositosis berarti infeksinya virus, dok. Itu aja. Dok. Ya, oke lah. Kita bisa membuat semacam presumtif. Ya, kita bisa membuat semacam presumtif yang belum tentu juga benar. Teori memang begitu. Seperti itu. Monositnya sudah tinggi. Kata Devi tadi adanya kronis. Oke. Nah, di sini kita mulai brainstorming nih. Di sini mulai seru nih patologi klinik nih. Melinda, bagaimana Melinda Beliantari? Melinda, coba Melinda. Iya, Prof. WBC-nya tinggi berarti terdapat leukositosis, dok. Oke, leukositosis. Tapi juga dikasih tahu komponen-komponen yang lain. Coba lihat. Eosinofilnya 0. Apa artinya eosinofil sampai 0? Kalau eosinofil sampai nggak ada, bagaimana tuh kondisinya tuh? Ya kan ada yang spesifik kan? Coba lihat datanya dengan baik ya.
Eosinofil 0, artinya nggak terdeteksi. Monositnya malah tinggi, tadi udah dikatakan si Pinkan ada kronis. Limfositnya rendah, apa artinya limfosit rendah? Alergi, Prof. Oke, kita bisa tampung dulu. Tapi neutrofilnya tinggi, nah lihat neutrofil tuh. Tinggi sekali dia. Infeksi. Infeksi. Jadi apa dong? Infeksi, alergi, kronis apa? Ada nggak dari poin-poin dari apa? Dari kata kunci itu apa yang bisa disusun? Apa yang bisa dinarasikan? Nah, ini dia. Inilah patologi klinik PPDH saya bilang. Apa yang bisa dinarasikan? Ya. Yang jelas anjing ini ada infeksi. Pertama anjing ini infeksi, tinggi WBC-nya, perhatikan. WBC tinggi, infeksi dia. Neutrofil tinggi juga. Artinya infeksinya apa? Aku tahu kronis. Kalau neutrofil sampai tinggi. Bakteri dulu. Bakteri, ya. Nah, kalau neutrofil sampai tinggi, infeksi ini akut atau kronis? Ya. Siapa yang menjadi garis depan pertahanan tubuh? Neutral. Eoprofil. Neutrofil. Ini kita udah mulai main ke imunologi, ya kan guys? Iya. Kita mulai main ke imunologi. Bahas apa? Tameng pertama pertahanan tubuh. Kita sudah mulai main ke imunologi. Tapi monositnya tinggi. Kata si Diva tadi katanya ada infeksi kronis. Nah, dengan di sini infeksinya indikasinya akut gimana tuh? Kan kontradiksi guys. Coba perhatikan. Ya, paham kan? Anda bisa nangkep kan di sini? Bisa, Prof. Ya. Tadi teman Anda si Diva bilang monosit tinggi ada infeksi kronis. Oke, saya tampung, nggak salah juga perkataan dia. Tapi neutrofilnya tinggi juga. What's wrong ini? Berarti infeksinya baru terjadi. Berarti di tubuh si Misty ini ada dua jenis infeksi. Pertama infeksi akut, tandai dengan neutrofil tinggi. Kedua infeksi kronis yang tandai dengan monosit yang tinggi. Biasanya kalau infeksi kronis itu terjadi di mana? Di organ tubuh. Ya, levernya mungkin kena sirosis, tapi sudah kronis. Nah, itu di organ tubuh terjadinya. Ya, gitu. Paham ya? Paham nggak? Bisa nyambung nggak? Paham, Prof. Ini nanti kalau kalian praktek kalian harus tepat loh. Jangan mikir-mikir lagi apalagi buka buku. Jangan ya. Anda harus tepat ini karena klien tunggu. Mending kapasitas kliniknya ada wifi gratis. Klien masih bisa HP-an, nunggu hewannya dicek. Ada minuman gratis, ada kafe. Bukan minuman gratis, ada minuman lah, beli bukan gratis ya. Ada kafe kecil. Ya. Nah, sekarang kita melanjut. Data tambahan biokimia. Perhatikan. ALT tinggi. Lipase tinggi. Glukosa tinggi. Ada nggak linknya? Keterkaitannya sekarang. Ya, halo. Silakan. Ada, Lihat Prof. data. Apa? Ada, Prof. Apa Kalau ini? untuk ALT-nya tinggi itu berarti ada indikasi kerusakan di bagian hati. Hati, ya betul. Kalau untuk lipasenya tinggi itu berarti ada indikasi kerusakan di bagian pankreas. Ya, oke. Eh, Konsekuensinya sehingga apa? sehingga kalau untuk yang di pankreasnya itu ada kerusakan, kemungkinan berarti ada kerusakan juga, misalnya ketidakseimbangan insulinnya sehingga glukosanya Ya, tinggi. iya. Udah mulai kelihatan kan? Kunci-kunci udah mulai kelihatan kan? Betul nggak? Ini harus kalian kuasai. Ya. Bagaimana Melinda? Seru nggak Melinda? Patoklin. Kalian pernah disinggung nggak patoklin seperti ini? Nggak pernah kan? Pernah dapat nggak sebelumnya? Nelsi, Lydia, Insani, atau Wike Sri? Wike, apakah pernah dapat patoklin seperti ini? Tidak, Prof. Enggak, saya yakin enggak, saya berani bertaruh. Dosen-dosen patoklin enggak akan ngebahas sampai sejauh ini.
Karena mereka di S1. Ya kan, Prof. Sadre, Prof. IBK, mereka di S1. Ya. Mereka nggak bahas. Jadi udah kelihatan apanya, liver kena, pankreas juga kena, indikator lipase itu pankreas, dan konsekuensinya glukosa tinggi. Iya kan? Udah mulai kelihatan linknya. Jadi yang menyebabkan infeksi kronis seperti yang dikatakan si Diva tuh di mana? Tadi kan Diva bilang ada infeksi kronis. Halo Diva, masih Diva nih Diva. Ya, Prof. Nah tadi yang kamu katakan adanya infeksi kronis itu berarti di mana kejadiannya? Di Di organ apa? di kerusakan sel hati, Prof. Hati ya, apalagi? Di pankreas juga lipase Pankreas meningkat. juga, iya. Jadi mulai kelihatan kan? Makanya Hmm. pemeriksaan lab, semakin lengkap pemeriksaan lab, men-trackingnya semakin gampang. Ya cuma itu biayanya. Pace-nya itu periksa lab seperti ini bisa sampai 1,5 juta itu. Ya. Dan klien mikir. Nah, dokter hewan lah yang mesti pintar-pintar mengarahkan apa yang harus diperiksa terkait dengan keterbatasan si klien. Ya. Di kita beda sama di Eropa. Di Eropa ada insurance-nya, ada asuransinya buat anjing. Di kita nggak ada asuransi anjing. Ayo ada yang mau buka asuransi anjing? Asuransi buat anjing? Ayo buka Nadia. Asuransi buat anjing Nadia. Loh iya ini ke depan prospektif loh. Dibanding kamu praktek-praktek nggak jelas pasien sedikit, buka asuransi buat anjing. Tapi kok pengelolaan keuangannya harus baik, ya. Anjing umurnya udah mendekati di atas 7 tahun, biaya premi bulanannya pasti beda dibanding dengan anjing umurnya masih 3 tahun. Pasti beda dong. Namanya risiko penyakit atau apa. Coba mulai tawarin ke klien. Ya. Asuransi buat anjing kucing. Di sini di Bali, di Denpasar lah. Saya melihat namanya kecintaan pada anjing itu sudah melebihi kecintaan terhadap pembantu, aku lihat. Coba perhatikan tuh. Ya. Halo Tiffany, Tiffany Baby Sonia. Iya, Prof. Halo Tiffany. Jangan tidur Tiffany. Perhatikan ini ya. Iya, Prof. Ini penting loh. Ya. Betul ya. Ini penting Tiffany. Oke ya, kita kembali ke slide. Prof, izin bertanya. Ya. Siapa nih? Saya menanya nih. Nadia, gimana Nadia, dia? Prof. Iya. Jadi kapan waktu kan kami sempat dapat asistensi nih, dan salah satunya menerangkan bahwasannya dalam kondisi monositosis disertai dengan limfopenia itu berarti infeksinya akut. Kemudian dari data yang tadi juga terlihat band atau neutrofil mudanya itu 0. Nah, yang saya tanyakan, gimana caranya kita tuh bisa memastikan, Prof, apakah ini sebenarnya benar akut seperti yang ada di teori atau dinamis dalam artian bisa kronis, bisa akut tergantung hasil pembacaan akhirnya nanti, Prof. Nah, gini Nadia. Kalau proses infeksi itu biasanya tidak akut kronis kayak ingus itu enggak. Dia berjalan dari akut dulu biasanya. Apalagi infeksi seperti keracunan toksin, toksemia, bakteremia, septisemia itu akut dulu. Enggak dia langsung kronis. Ya. Kalau infeksi liver mungkin karena makanan dia dari awalnya juga dia akut. Biasanya SGPT atau ALT-nya naik. Baru berlanjut jadi kronis. Kalau dia udah kronis, dia punya ALT atau SGPT nggak naik lagi. Nah makanya itu kan harus kuasai. Ini saya ini cuma ngasih sebagai pemancing buat kalian belajar lebih lanjut guys. Gak mungkin saya bisa ngasih semua. Kalau saya mau kasih semua 5 jam nggak selesai ini. Ya, banyak saya contoh-contoh kasus patoklin. Anda bisa cari bukunya di PDF Drive. Veterinary Clinical Pathology Case Based berdasarkan kasus. Nah unduh itu gratis kok. Dan kalau memang tertarik loh ya. Saya nggak maksa kalian untuk jadi seorang ahli patoklin, saya nggak maksa, tapi kalau memang kalian tertarik silakan pelajari. Yang saya kasih di sini sangat sedikit sekali, ya itu.
Oke, dari pertanyaan. Oh, Prof, lagi satu, Prof. Ya. Saya mungkin saya yang terlewat atau gimana nih, tapi gimana cara membaca grafiknya tuh, Prof? Saya sempat dengar kalau grafik di hasil pemeriksaan hematologi rutin itu penting, nggak hanya sekedar grafik yang menunjukkan angkanya saja. Nah, saya nggak ngerti pentingnya itu di sebelah mananya ya, Prof? Apakah ada perbedaan dengan hasil angka di atas dengan grafiknya nanti, gitu, Nah, Prof? oke. Begini aja. Kan saya katakan tadi hasil lab itu cuma ada dua macam, terutama hematologi ya. Kalau yang lain sih enggak. Hematologi itu ada dua macam, bisa merupakan bilangan atau bisa merupakan grafik. Sekarang kelihatannya itu subjektif. Ada orang yang senang melihat bilangan, terus dia rincikan tuh bilangan. Tapi juga ada orang yang mumet lihat bilangan, betul nggak? Iya. Ada orang yang mumet lihat bilangan. Nah, yang mumet itu dia biasanya larinya kemana? Ke grafik. Gitu. Mana yang lebih mudah tergantung orangnya, saya nggak bisa bilang. Tapi kalau saya sendiri, saya pilih grafik. Langsung kelihatan di situ. Eritrositnya, apakah eritrositnya homogen atau tidak. Kalau eritrositnya homogen, pasti dia punya range grafiknya sempit. Tapi kalau eritrositnya heterogen, ada yang diameter ukurannya nggak sama, pasti dia punya range grafiknya lebar. Dan itu kan udah bisa ketahuan. Ya, Nadia ya, tergantung. Oh iya, paham. Nah, ya nanti kalau sempat saya sampai ke histogram hematologi kalau sempat. Kok nggak terlalu lama, cuma terlalu lama berarti kalian ngantuk lagi. Percuma aja. Ya, nanti kalau saya sempat kita sampai ke sana. Itu di bagian belakang setelah saya, kalian udah baca ada tuh histogram hematologi. Kalau saya nggak sempat kasih, nggak sempat diskusikan di sini, Anda baca sendiri aja. Ya, Ya, saya Prof. khawatir kalau kelamaan juga kalian ngantuk nanti. Oke. Nah, jadi datanya si Misty sudah kelihatan ya. Berarti arahnya kemana? Apakah Misty kena diabetes mellitus? Itu pertanyaan sekarang. Gula darahnya Misty tinggi, apakah dia kena diabetes? Atau gara-gara pankreasnya rusak? Diabetes juga disebabkan rusaknya pankreas. Ya, nah itu. Kita lihat penilaiannya sekarang. Interpretasi dan arahan. Fungsi hati ada peningkatan GPT-ALT kaitan dengan kerusakan hepatoseluler ringan. Yang ini masih ringan. Atau udah kronis, seperti saya katakan tadi, dua kemungkinan. Bisa masih tahap awal ringan atau sudah kronis. Fungsi hatinya, data GPT itu menunjukkan bisa masih ringan, kerusakan hepatoselulernya, ya, atau sudah kronis. Ya. Nah, karena kita tahu pada anjing GPT cukup sensitif sebagai indikator kelainan hepatoseluler pada anjing kucing, tapi kok pada sapi enggak dia. Sapi lain. Ya. Babi mungkin masih dekat dengan manusia. Manusia, anjing, kucing tuh GPT atau ALT itu sebagai indikator kerusakan hepatoseluler. Pada sapi, kerbau, enggak. Kambing, enggak. Makanya itulah dokter hewan, pasiennya banyak, penafsiran labnya juga banyak. Kalau dokter manusia cuma satu aja manusia, pria, wanita, bencong mungkin bisa masuk. Bencong bisa masuk nggak tuh kepada manusia? Sebagai apakah dia termasuk kelas sendiri atau juga termasuk apa dia? Transgender. Bagaimana transgender itu? Masuk nggak di kedokteran manusia? Bagaimana patologi kliniknya transgender? Nah, lo nanti testosteronnya naik, nanti estrogennya naik kali ya, ya Agustina ya. Nanti testosteronnya naik atau estrogennya naik. Nanti yang naik dua-duanya, nah lo kapok lo, naik dua-duanya tuh. Gimana tuh nanti tuh transgender ini, ya? Jadi kita jelas, hewannya beda-beda. Itulah dokter hewan, that is a fact. Nggak gampang belajarnya. Di Amerika, di Australia, itu lulusan dokter hewan tuh apa? Di Amerika, di Australia, lulusan dokter hewan tuh tua-tua. Jadi kan sekarang berapa umur kalian? Ada 24? Nah, dia berapa umurnya? Agustina berapa umurnya? Ada 24? 22, Prof. Ya, apalagi 22. Kamu taruhlah 23 kamu lulus dokter hewan. Lalu di Australia dianggap dokter hewan ingusan. Di Australia itu
Generasi kalian yang lulus dokter hewan tuh minimal umurnya 27, 30-an. 27 lah. Artinya it's not so easy study vet. Outboard itu nggak mudah studi dokter hewan di luar negeri itu. Ketat dia soalnya. Magangnya mesti berapa lama. Coba kamu lihat tuh videonya Dr. Paul. YouTube coba lihat. Wah, itu canggih tuh. Dr. Paul. Ya. Kalian lulus dokter hewan umur 23, 24, be. Itu di Australia, di Eropa, dianggap dokter hewan unyu-unyu itu. Oh, kamu praktek sana, kamu harus magang lagi. Paling nggak 2 tahun, 3 tahun, paling sedikit. Dan tuh ini. Kecuali kalau di antara kalian ada yang nikah dengan bule. Nah, dia nikah sama bule, dibawa ke negaranya. Nah, itu lain. Mungkin suaminya bisa fasilitasi. Ada dulu alumni kita dokter hewan, lulusan dokter hewan Udayana, dia kawin sama bule. Dia sekarang di Scotland. Nah, suaminya fasilitasi tuh dia bisa praktek. Karena suami juga, ternyata suami juga termasuk orang ya punya connect lah di negaranya. Ya fasilitas semacam RT lah ya, semacam lurah gitu loh. Istrinya bisa praktek loh. Padahal kamu tahu Udayana zaman dulu itu seperti apa mutu lulusannya. Koasnya aja cuma 100.000, mau berlawanan dengan koas yang kalian 4 juta ya jelas kebanting lah. Betul nggak guys? Iya nggak? Iya kan? Dulu ada anak alumni 81. Pak Prof Iwan, kita iri rumah UNUS. Kenapa saya bilang? Anak koas sekarang canggih-canggih ya, periksa darah bisa menilai hasil darah, mikroskopnya juga oke. Nah, aku bilang ke dia, nah, emang zamanmu kenapa? Aku bilang. Aku tahu sih, sekarang saya juga ngajar dia, anak 91. Emang zamanmu kenapa? Aduh Pak, zaman kita koas nggak dapat ini, nggak dapat itu. Berapa koasmu sebulan? Apa 1 semester biaya koas? 45.000. Lah iya aja, kamu jangan ngomong, aku bilang. Koas 45.000 1 semester mau lawan koas 4 juta sampai selesai ya jelas kebanting lah. Nggak lengkap lah ilmunya, saya bilang bukannya saya menghina. Terus terang saya mau ngomong nggak lengkap ilmunya. Ini aja mereka masih banyak yang nggak paham. Saya bilang anak-anak ini. Ya. Kalian bersyukur kok. Emang mahal, tapi dampaknya kalian. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak PPDA ini. Semampu saya. Artinya sesuai dengan ilmunya dan kemampuan saya. Kalau saya diminta ngasih parasit ya saya nggak mau. Karena saya nggak ahli di situ. Saya bukan expert parasit. Ya, itu. Ya. Oke, kita lanjut deh. Supaya nggak terlalu bertele-tele. Nanti bentuknya jadi cerita yang nggak jelas. Ya, jadi fungsi hati ALT itu sebagai apa? Indikator kerusakan hepatoseluler. Nah, lipase juga ini sebagai kaitan dengan pankreatitis ya. Bukan DM, belum status DM. Kecuali udah pankreasnya rusak, baru dia status DM. Coba Anda baca lagi, diabetes itu apa? Penyebabnya kerusakan pankreas, peradangan pankreas atau apa? Dan glukosanya juga naik, ada hiperglisemia ringan, hiperglikemia ringan. Nah, bisa juga kelainan tiroid. Ya. Nanti ada kadar total T4-nya, nanti ada datanya. Jadi anjing simis ini dugaan awalnya apa? Hipotiroid. Dugaan diagnosa awal itu adalah hipotiroid. Coba perhatikan. Sampai sejauh itu dia. Ya. Ada juga pemeriksaan lain, urinalysis ya. Ada periksa urin. Juga ini glukosa negatif. Di darah glukosanya tinggi, cukup tinggi, tapi glukosa di darah belum sempat masuk ke urin. Masih bisa disaring. Ada radiografi abdomen, hepatomegali, ya mungkin si Diva tadi betul, ada kerusakan hati. Nah, USG-nya bagaimana? Ada hati hiperekoik. Apa tuh artinya? Kalian udah dapat ronsen belum? Udah guys ya. Ronsen udah dapat kan? Pak USG. Halo, dapat USG belum kalian?
Ya, Prof. Halo, Sudah, Prof. apakah sudah dapat USG? Agustina, sudah dapat USG? Sudah, Prof. Oke, sudah. Kalau organ hati itu hiperekoik artinya apa? Halo Melinda, organ hati hiperekoik. Dapat nggak istilah-istilah itu di kuliah USG? Hiperekoik, hipoekoik, normoekoik. Dapat nggak istilah-istilah itu? Dapat, Prof. Iya, apa artinya? Kalau organ hati sampai hiperekoik, hatinya, Hatinya menebal, Dok. Prof. nah iya, mengeras ya, mengeras atau menebal, iya. Jadi suara USG itu dipantulkan kembali. Dia nggak lewat organ hati. Dipantulkan kembali, nah, itu namanya hiperekoik. Ya, berarti ada penebalan organ hati. Ini pasti terkait dengan sirosis, ya kan? Betul nggak? Seperti yang Diva katakan tadi. Itu terkait dengan sirosis. Ya. Dan juga ada pembesaran kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal apa nih kelenjar adrenal? Nah, dari data-data tambahan ini, maka diagnosis juga meningkat. Nggak hanya sekedar hipotiroid, bisa hipotiroid atau hiperadenokorticism. Atau adanya penyakit respiratorik yang nggak jelas. Ya. Ada juga diagnosis tambahan hiperadrenal. Ada kamu Apa adrenal? Hah? Halo? Ya. Tahu hiperadrenokorticism? Pernah belajar nggak, guys? Pernah baca nggak kelainan akibat hiperadrenal? Hiperadrenokorticism. Pernah cari ya di Google ya? PDF-nya coba cari apa itu hiperadrenokorticism. Itu buat pengetahuan tambahan kalian aja. Ya. Nah tentunya si Misty ini juga dia perlu tindakan terapi. Nah saya nggak akan bahas terapi karena itu di luar skopnya. Patoklin itu interna, skopnya interna. Ya. Juga ronsen dan USG juga di luar skop diagnostik patoklin, tapi ya masih ikut juga lah, ada juga yang masih bisa ikut. Ya. Nah, kasus lain, si Duncan, coba perhatikan Duncan. Kenapa tuh? Hematokritnya menurun dengan cepat dan ada diare berdarah. Nah, ini si Duncan nih. 10,5 tahun umurnya. Ya, anjing jantan yang dikastrasi. Ini si Duncan. Ya, kenapa nih si Duncan nih? Adanya berak berdarah. Ya. Hematokritnya menurun. Kita lihat datanya. Apa? Data klinisnya sekian. Suhu ini juga saya ketik suhunya. Suhunya sekian. Ya. Membran mukosa pucat dan sedikit ikteris. Sedikit kuning. Ya, diagnosis fisiknya ini depresi, lemah dan sekarat, kelemahan. Khusus jantung 138 tinggi karena dia ada anemia. Ya. Diferensialnya apa dari diagnosis diferensialnya? Ya. Tentunya beberapa kelainan yang terkait dengan penurunan hematokrit. Tentunya ada kaitannya dengan penyakit-penyakit di sistem perdarahan. Ya, ada kaitannya dengan penyakit-penyakit di sistem perdarahan. Kemungkinan juga adanya penyakit hemolitik. Anemia dan penyakit hemolitik, hemolisis sel darah bisa juga. Ya. Mukosa membran yang pucat, apa saja? Bisa kehilangan darah atau adanya anemia hemolitik. Ya. Bisa juga hematokrit yang terencerkan karena terapi cairan. Anda dapat terapi cairan nggak, guys?
Halo guys. Dapat terapi cairan nggak? Fedrika, dapat terapi cairan? Pernah belajar? Pernah baca nggak? Gede Erik, pernah baca terapi cairan? Dapat, Prof. Dapat ya, harusnya udah dapat ya. Harusnya dapat ya. Oke. Nah itu, ini terapi cairan. Infus yang paling gampang infus. Nah infus itu mengencerkan darah sehingga hematokritnya menjadi turun. Ikteresnya dari mana? Adanya kekuningan, ikteres prehepatik akibat penyakit hemolitik. Bisa juga hepatik atau pasca hepatik, adanya penyumbatan di saluran atau kandung empedu. Ya, 3 macam ikteres. Sebelum hati, di hati, dan sesudah hati. Ya. Kelemahan, weakness, anemia, ya. Demam bisa juga adanya apa? Inflamasi atau peradangan. Ya, itu data klinisnya seperti itu. Nah, ini hematologi sedangkan. Lihat, coba perhatikan. Wajar nggak tuh? Hematologi sedangkan berdasarkan rumus 3 tadi. Perhatikan coba. Ini data lab ini wajar atau tidak? Terutama terhadap 3 komponen ini. Nah, data labnya wajar atau tidak nih? Tuh, terhadap 3 komponen itu. Coba cermati. HB kali RBC kali 3 adalah sama dengan hemoglobin. Perhatikan. Ya saya katakan tadi nggak pas 3 ya, tapi sekitar situlah. Hemoglobin kali 3 sama dengan hematokrit. Coba cek itu. Wajarkah data itu? Ya. Kemudian apa? Ini. Sorry. Nah. 2 itu, coba perhatikan. Neutrofil tinggi, limfosit rendah. Eosinofil juga rendah. What's wrong? Ada apa di sini? Kenapa nih si Duncan nih? Ya, itu data-datanya. Ada yang bisa kasih komen dari data ini? Halo guys, ada yang bisa kasih komen? Penyakitnya masih baru, Prof. Nah, ya jelas. Namanya penyakit nggak ada yang sama. Kamu juga nanti akan menghadapi begitu. Melinda, aku kamu praktek. Dan kamu harap penyakitnya disempang, lu parfum, lu yang enggak lagi. Jangan mengharapkan penyakit yang sama. Justru itu the art of fight itu di situ. Hewannya beda, penyakitnya juga beda. Ya, itu seninya dokter hewan. Dokter manusia, dok, saya lemes-lemes. Ya, buntutnya kamu kurang makan tuh aja. Manusia kan gitu. Ya. Gimana guys? Materi ini menarik nggak guys menurut kalian guys? Menarik nggak materi yang saya sampaikan ini? Menarik, Prof. Menarik, Prof. Atau membosankan? Atau menjemukan? Ngomong aja nggak Menarik, apa-apa. Prof. Saya nggak akan marah kok. Nilai kamu juga nggak akan saya potong. Ya. Menarik, Itu, Prof. ya. Ya jadi itu ya. Jadi apa? Ini banyak sekali. Nanti kamu akan menghadapi yang lebih dari ini. Ya, itu. Eosinofil juga low. Nggak terdeteksi. Ya. Nah, ada apa nih? Nah, coba dari data leukositnya, neutrofil tinggi, limfosit rendah. Padahal WBC-nya normal. Nah, ini. Tadi kan WBC-nya tinggi, neutrofil tinggi. Sekarang WBC normal, neutrofil tinggi. Ada apa nih? Ada yang bisa kasih komen awal? Ada infeksi nggak kira-kira si Duncan nih? Kok infeksi kan WBC naik toh. Kok ini WBC-nya normal ya? Ayo, siapa yang mau kasih komen? Ada yang mau kasih komen? Widya Insani, ada komen?
Ayo kita belajar sini, kita belajar nih. Mumpung kalian masih statusnya student. Jadi kalau salah masih bisa dimaklumi. Udah dokter hewan, no way, kamu bisa dituntut kamu salah. Ya Widya? Mungkin ada kelainan pada sistem hemopoietiknya, Dok, seperti Bisa fungsi jadi. tulang belakang mungkin. Bisa jadi Widya. Jadi nggak salah ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan apa yang kalian enggak. Belum tentu salah. Juga belum tentu betul. Kita akan tahu nanti dari data selanjutnya. Ya, kita perhatikan. Oke, kita perhatikan sekarang. Nah, ini data pembekuan. Ya, perhatikan. Fibrinogennya cukup tinggi. Kenapa fibrinogen bisa tinggi? Nah, itu. Data ini data pembekuan darah. PT protrombin. PT itu protrombin. APTT itu apa? Aduh, saya lupa tuh APTT. Ada kok APTT. Jumlah plateletnya 200-an masih normal. Ya. Dan nyata si Duncan dia memang dia menderita apa? Adanya anemia ringan lah. Ya. Juga adanya apa? Ditemukan juga adanya anisositosis dan poikilositosis. Ya. Dan poikilositosisnya dia ditemukan sebagai sferositosis. Apa itu sferositosis? Coba cari ya. Apa itu? Juga adanya badan Heinz. Ya, temukan badan Heinz. Nah, apa nih? Adanya hal-hal seperti ini mengindikasikan apa? Nah, ini kelihatannya menunjukkan dari penyakit-penyakit hemolitik. Ya. Nah, ini data-data ulas darahnya si Duncan. Perhatikan. Adanya sferosit. Ya. Mas sferositnya ini sferosit nih. Yang bulat-bulat, yang bulat-bulat eritrositnya itu bulat-bulat. Tapi ada juga badan Heinz. Badan Heinz itu yang mana? Ini ada penonjolan-penonjolan, perhatikan. Adanya penonjolan-penonjolan. Nah, ini badan Heinz. Ya. Perhatikan ini adanya penonjolan-penonjolan. Nah, itu. Ya, itu penonjolannya tuh. Itu badan Heinz. Ya. Ya, juga yang di bawahnya juga ini ulasan darah dari si Duncan. Ya. Ulasan gambaran, ulasan darah dari si Duncan. Seperti ini. Juga adanya eritrosit muda. Ya. Adanya eritrosit muda. Adanya retikulosit nih. Yang dalamnya ada bidik-bidik biru. Badan Heinz juga ada nih ya, tuh badan Heinz. Ya. Jadi ini apa? Ya ini menggambarkan kelainan-kelainan darah. Nah ini kimia, nih. Seru nih. Total protein tinggi. Globulin tinggi. ALT rendah. GGT yang tinggi. Perhatikan, apa nih yang bisa diambil dari sini? Apa itu total protein? Apa itu gunanya? Apa itu globulin? Apa itu gunanya? ALT, GPT rendah. GGT tinggi. Apa nih GGT? Ada yang tahu GGT? Halo guys. Ada yang tahu GGT? Apa itu GGT? Itu singkatan dari GGT, gamma glutamil transpeptidase. Apa itu? Ada yang tahu? Itu enzim indikator saluran empedu. Kalau dia naik, berarti ada penyempitan di saluran empedu, atau mungkin bisa tersumbat. Kalau GGT naik, ada penyempitan di saluran empedu, atau bisa juga ada penyumbatan. Ya, itu. GGT. Bilirubin. Apa tuh bilirubin?
Amilase juga naik, amilase. Perhatikan, lipase juga naik. Nah, tapi glukosanya rendah. What's wrong? Nah, ini dia seru nih. Perhatikan yang berubah-ubah ya. Nah, itu dia. Apa yang bisa kamu nilai dari situ? Apa yang bisa kalian nilai dari situ, dari data ini? Halo? Ini Prof, empedunya Ya, mengalami gangguan, gangguan apa? gangguan produksi Bukan bilirubin. gangguan, jangan langsung gangguan. Ya apa gangguannya? Gangguan produksi bilirubin. Bilirubin diproduksi di mana? Nah, iya oke. Awal yang bagus. Awal yang bagus Melinda. Jangan langsung down, jangan. Awal yang bagus. Kamu udah mau mikir tuh udah sangat baik menurut saya. Melinda lagi di Tokyo ya? Melinda halo lagi di Jepang? Apakah Melinda lagi di Tokyo? Di RSA. Oh siapa tahu. Oh di RSA, buset RSA aku pikir di Tokyo. RSA serasa di Tokyo ya. Oke. Pramita Kabiufa. Ayo Pramita, menurut kamu bagaimana data itu? Coba cek tuh data itu. Ayo kita belajar brainstorming sini Pramita. Semuanya, hanya Pramita aja. Halo Rogelio, bagaimana menurut kau Rogelio? Data itu, apa yang kau bisa baca? Apa yang kau bisa nilai dari data itu? Ayo nih, ini patoklin PPDH loh ini, kayak begini. Kalau ini lipasnya meningkat, kemungkinan kerusakan di empedu bisa disebabkan batu empedu atau yang lain, dok. Kalau lipase itu kerusakannya di mana, Rogelio? Bukan di empedu, di mana kerusakannya? Lipase sama apa nih? Sama amilase. Ya, di mana kerusakannya Rogelio? Kalau amilase di empedu, dok. Enggak di empedu. Melina di mana? Lipase amilase. Wah, Melina lagi menerawang nih. Minta wisdom dari atas dia. Lagi menerawang dia. Tolong Gusti Allah kasih aku jawaban. Lo nggak apa-apa, nggak salah minta ke atas nggak salah. Di pankreasnya, Prof. Pankreas, iyalah itu dari pankreas. Kok glukosanya normal? Coba perhatikan data di bawahnya. What's wrong ini? Berarti sel-sel apa di pankreas yang terkena? Kan gitu. Ada berapa sel di pankreas? Kembali ke histologi. NLC di pankreas ada berapa sel NLC? Kalau tidak salah dok, yang saya tahu ada Pulau Langerhans. Pulau Langerhans. Oke, apa itu Pulau Langerhans? Sel-sel apa yang dari situ? Nah ini bisa menjawab kenapa pankreas amilase lipase tinggi kan, tapi kok gula darahnya masih normal. Itu bisa menjawab. Itu tempat yang mengandung sel-sel endokrin. Sel endokrin termasuk sel tipe apa? Tiffany, gimana Tiffany? Sel-sel di Ya, Prof. pankreas. Ini ujian Mas saya banyak yang nangis sih Mas, saya juga nggak tahu kenapa. Katanya Pak Iwan jahat katanya. Ada sel alfa, beta, sama delta, Prof. Iya, sel alfa, beta, delta sih mungkin nggak terlalu berperan ya. Mana yang penghasil insulin? Mana yang bukan penghasil insulin? Itu pertanyaan sekarang. Yang insulin beta, Prof. Siapa? Beta. Nah, jadi data tadi sel betanya kena nggak kelihatannya kok gitu? Enggak. Ya pasti yang kena tuh ada tapi sedikit ya. Sehingga insulin masih bisa di take over sama pankreas. Makanya gulanya nggak naik. Ya. Robi, halo Made Robi, mana Made Robi? Tidur kamu ya Made Robi? Ya, Prof. Yang tidur Made Robi?
katanya mau jadi dokter hewan yang afdol. Jangan tidur Mas Robi. Juga si Made Mahaputra nih, jangan tidur kok Made Mahaputra. Ya. Ya, Prof. Oke, perhatikan data ini ya. Bilirubinnya tinggi. Apa artinya bilirubin tinggi? Nah, masalah dilempar. Bilirubin yang mana nih yang tinggi nih? Yang bilirubin prehepatik, yang hepatik, atau yang poshepatik? Yang setelah hati, yang mana yang tinggi kira-kira nih? Bilirubin jenis mana yang tinggi? Nah, coba aku tanya nih, siapa? Si Nadia. Nadia, itu bilirubinnya naik, kira-kira jenis bilirubin mana yang naik? Yang apakah yang prehepatik, yang hepatik, dan post-hepatik? Coba perhatikan. Makin tegang ya, patokulinya. Mana Nadia yang naik? Hepatik atau post? Prehepatik tuh. Prehepatik atau hepatik atau post? Nah, ini dia. Datanya yang naiknya adalah bilirubin yang hepatik, ya ini yang naik. Artinya bilirubin yang sudah diolah di hati. Nah, bilirubin yang sudah diolah di hati itu dia akan masuk ke saluran empedu. Tapi saluran empedunya tersumbat. Kenapa? Karena dia punya GGT-nya tinggi. Nah, GGT ini tinggi, dia menyumbat saluran empedu. Artinya membuat saluran empedunya menjadi lebih sempit. Membuat saluran empedu menjadi lebih sempit. Bisa juga karena kebengkakan hati. Ya, itu. Tapi kebengkakan hati kelihatannya ALT-nya low. Berarti pasti ada penyebab lain, penyebab peningkatan GGT, gamma glutamil transpeptidase. Ini yang meningkat akibat ada gangguan di saluran empedu. Biasanya ada penyumbatan, makanya tinggi dia. Makanya bilirubinnya tinggi. Bilirubin yang sudah diproses di hati itu tinggi. Jadi ini bilirubin hepatik. Ya. Dominannya bisa juga prehepatik. Tapi kalau pos enggak. Berarti kalau pos hepatik dia sudah lewat hati, dia masuk ke dalam saluran empedu dan disimpan di kantung empedu. Ya, itu. Oh, ini kalian harus kuasai benar ini untuk mendiagnosa. Ya, penting sekali nih. Ya. Saya kasih kalian nanti video kuliah ini saya kasih kalian berupa linknya. Anda download, Anda unduh sendiri aja ya. Nanti udah video jadi saya kirim, ini ada 3 grup nih. Saya kirim ke satu grup aja kali ya. Nanti di-share ya. Kirim ke grupnya Tiffany atau mungkin Widya. Ya, nanti tolong share ya ke grup yang ikutan bimbingan hari ini. Saya kasih linknya dan saya kasih passwordnya nanti. Supaya kalian bisa belajar ulang. Ya. Ambil ilmunya, jangan ambil foto sayanya, jangan. Ilmunya yang diambil. Ya. Ambil ilmunya, apa yang saya katakan itu yang kalian catat. Dengerin berulang-ulang biar nanti ini masuk ke kalian. Saya berharap kalian bisa lah ya. Saya tuh tujuannya memberikan kalian yang terbaik ya. Saya memberikan yang terbaik ke kalian ya. Itu aja. Juga urinnya si Duncan. Nah ini urinnya si Duncan seperti ini. Glukosa negatif. Tapi bilirubinnya tinggi. Nah, bilirubinnya tinggi ada 3+. Berarti juga ini bilirubin hepatik yang masuk ke urin. Ya, bilirubin hepatiknya naik tadi kan ada tuh. Ya, jadi bilirubin yang 3+ di urin ada bilirubin hepatik atau pasca hepatik. Ya. Lihat bilirubinnya, ini tinggi nih bilirubinnya, naik nih. Tuh. Di urin nih ya. Ini kita bicara bilirubin urin. Ya, itu. Nah ini Anda bisa baca ya, profil protein adanya hiperproteinemia, yang didominasi oleh hiperglobulinemia, ya, itu.
Hiperglobulinemia ini biasanya terkait dengan infeksi-infeksi akut. Ya. Protein-protein fase akut namanya. Termasuk protein C reaktif. Itu. Ya. Panel hati, peningkatan GGT. Ya. Nah, ini mengindikasikan adanya kolestasis, adanya penyumbatan empedu atau adanya penghambatan aliran empedu. Ya. Jadi peningkatan bilirubin inilah yang mendukung data itu, ya. Jadi peningkatan bilirubin ini adalah mendukung untuk data kolestasis. Ya. Oh ya, nanti video ini boleh juga kalian bagi ke teman-teman kalian yang nggak bimbingan sama saya. Kalau mereka mau belajar silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya Anda boleh bagikan ke semua grup PPDH, teman-teman kalian. Mereka mau belajar enggak itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas sudah dibagikan nanti. Ya. Jadi kalau saya tanya yang pas kebetulan ujian saya tanya, kalau pas kebetulan ujian saya dan saya tanya ini jangan nangis. Ya. Tolong nanti disebarinnya di grup PPDH ya. Dari 3 kelompok ini, saya minta tolong. Panel pankreas. Adanya peningkatan amilase dan lipase. Ya. Adanya pankreatitis aktif. Ya, itu. Jadi apa kesimpulannya Cidanten ini kenapa dia? Jadi adanya anemia hemolitik tahap awal terasosiasikan dengan adanya Dengan adanya kerusakan akibat radikal bebas. Ya, karena dia anjing tua, kerusakan akibat radikal bebas. Ya. Dan kolestasisnya penyumbatan empedunya akibat sekunder dari pankreatitis. Itu diagnosa awalnya. Diagnosa ringkasannya seperti itu. Ya. Nah, ini ulas darah sekarang. Kasus ada anjing jantan berumur sekitar 4 tahun datang ke RSHFH Unut dengan keluhan sering tanpa kelelahan setelah bermain anjing lain. Nafsu makan masih ada meskipun terkadang hilang. Dan pemeriksaan serologisnya menunjang dia kena infeksi Kena infeksi cacing jantung. Ya. Nah, apa yang Anda bisa nilai dari kasus ulas darah ini? Anamnesisnya apa? Nggak ada pemeriksaan lain. Ya. Nah, jadi ini dari anamnesis ini kita bisa baca di sini. Ya. Anjing ini apa emang diminta pemeriksaan ulas darah oleh dokter hewan sebelumnya? Apakah dia pasien pindahan dari dokter hewan sebelumnya? Nah, tugas kita diminta hanya menginterpretasi aja dan mengarahkan diagnosa berdasarkan gambar itu aja, fotonya seperti itu. Foto mikroskopiknya. Apa yang kita harus amati? Perhatikan, scan gambaran umum. Langkah awal adalah scan gambaran umum yang ada di sidan ulas tersebut. Perhatikan sel-sel yang ada dan bagaimana bentuk sel-selnya, normalkah atau tidak. Ya. Ya, karena sidan ulas darah ini seringkali menimbulkan berbagai faktor seperti warnanya tidak merata, adanya pengkerutan sel akibat antikoagulan, ya. Ya, itu. Jadi banyak yang harus diamati. Dan juga ada berbagai unsur abnormal. Ya, berbagai unsur abnormal yang kita harus cermati, perhatikan. Nah, ini sel inti bundar, ini maksudnya sel ini ya. Ya, dia berada di arah jam 11. Ya, ini sel ini ya, perhatikan sel ini. Intinya tunggal, jadi termasuk sel monointi, mononuklear, monointi dengan kemungkinan apa? Limfosit atau monosit. Pertama. Juga perhatikan rasio luas terhadap luas sitoplasma. Ya. Jadi besarnya inti terhadap sitoplasmanya rasionya bagaimana? Imbangkah? Apakah intinya lebih besar dibanding sitoplasma?
atau sitoplasmanya lebih luas dibanding inti. Ya, itu. Nanti itu akan menentukan jenis sel yang di arah jam 11 itu. Ya. Jadi sel yang di arah jam 11 itu ternyata setelah kita cermati dia adalah apa? Limfosit. Ya. Berdasarkan dua karakter di atas, selnya adalah limfosit. Tapi selintas dia mirip monosit. Perhatikan baik-baik. Ukurannya. Ya. Nah, kita di sini belajar sitologi sel darah atau ulas darah. Ada yang paham sampai sini, guys? Ada yang bingung? Ada pertanyaan? Silakan tanya kalau masih bingung. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Madema Putra? Belum, Prof. Belum atau sudah mulai hang? Nadia sudah mulai hang belum, Nadia? Sudah mulai hang belum, Nadia? Sudah, Prof, habis jaga malam kasih ini. Oh gitu, aduh sorry. Prof. Oh gitu kita atur waktunya. Itu kan Prof Switi menyarankan jam 1. Padahal kita bisa jam 4 kok kalau kita mau. Ya supaya kalian nih. Buat kopi, bikin kopi dulu. Nggak bisa minum kopi. Diva, kok Devi sih? Oh, aku ingat istrinya Pak Niko, si Devi. Diva udah buat kopi belum, Diva? Buat kopi, Diva. Ini lagi Juga ngopi, nih. Prof. Ya, udah Erik juga buat kopi. Buat kopi, sampingnya siapkan singkong rebus sama ikan asin. Ikan asin bakar. Wah, mantap tuh, David. Erik ya, mantap tuh, Rik. Siap, Prof. Iyalah. Siap. Fedrika, siapa Fedrika di sebelahnya? Susudenko atau Milo? Ada Milo. Nggak apa-apa, kita kan online. Sebelah kamu ada apa kan saya nggak tahu. Ya kalau mau minum, maksudnya matikan dulu videonya. Minum kopinya. Saya minum, mati. Janganlah minum kopi videonya lah. Ya mungkin kau malu. Matikan dulu video, minum kopi. Hidupkan lagi. Gitu loh ya. Nah. Ya. Halo Robi. Bagaimana Robi? Ngantuk kau Robi? Apa ngantuk kau Robi? Belum ngantuk, Prof. Pramita. Bagaimana Pramita? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita sih belajar sel darah. Tapi bukan yang normal. Leukosit itu intinya begini, neutrofil itu intinya begitu. Enggak, ini yang udah yang sel-sel yang patologis. Sel-sel darah, baik leukosit maupun eritrosit yang sudah patologis. Kita ya yang normal jelas harus tahu, wajib itu tahu, tapi kita nggak belajar itu lagi ya. Abnormalitas yang ada di sel, ukurannya lebih besar dari normal. Perhatian, warna sitoplasma kebiruan. Sel dengan warna sitoplasma kebiruan seperti ini indikatornya bisa karena reaktif atau keracunan. Ya. Jadi sel yang warna biru seperti sitoplasmanya bisa karena keracunan atau reaktif. Ya. Dan kebiruan ini biasanya terkait dengan adanya apa? Peningkatan kadar RNA di sitoplasma. Ya. Itu. Nah, ada juga leukosit tengah-tengah gambar, coba cek bentuk sel dan tipe intinya. Ya, yang mungkin nggak sesuai dengan di textbook. Ya, nah, ini intinya leukosit. Apa nih? Banyak granul yang muncul di sitoplasmanya. Kemungkinan dia neutrofil. Ya. Kemungkinan neutrofil, banyak granul. Ini granul bintik-bintik kok Anda perhatikan nih. Di sini granul bintik-bintik kok Anda perhatikan. Ya, nanti mungkin di slide Anda bisa diperbesar. Ya. Itu. Nah, kalau memang dia betul neutrofil, lobusnya lebih banyak, bisa 3 atau 5. Sedangkan ini lobusnya udah nggak ada. Nah, informasi lain serologis menunjukkan bahwa anjing tersebut juga menderita dirofilariasis.
Nah, dengan adanya filariasis, adanya parasit, nah kemungkinan yang paling besar sel ini adalah kemungkinan besarnya adalah eosinofil. Ya, kemungkinan besar eosinofil yang sudah mengalami degenerasi. Ya, kemungkinan besar adalah apa? Eosinofil yang sudah mengalami degranulasi. Jadi granulnya sudah nggak berwarna oranye merah lagi. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu. Juga eritrositnya ada mati, adanya pengkerutan atau kerenasi. Ya, ini bisa karena EDTA, bisa juga. Atau teknis ini. Ya. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan diagnosenya yang dibuat adalah menunjang diagnosa utama itu filariasis. Menunjang adanya juga eosinofil mengalami degenerasi, degranulasi, adanya limfosit yang reaktif atau mengalami toksisitas. Ya. Nah, tindak lanjutnya apa? Ya, pemeriksaan serologis tepat sudah lebih cukup, tapi untuk praktek ini nggak terlalu penting. Buat pendidikan ini penting ya. Jadi kan kalian mesti belajar ini penting sekali. Oke, guys. Mungkin dari sini sampai sini aja yang saya bisa kasih kalian. Kalian juga udah capek, saya juga udah mulai pegel mulut saya. Ya, tapi anyway begitu. Ya. Gimana, Melinda? Pegel? Capek? Ngantuk? Ya. Lumayan. Masih ada pertanyaan atau enggak? Masih ada pertanyaan atau enggak? Bingung? Mentok? Oke lah, kalau kalian mau bertanya, kalian bisa japri ke saya tuh. Ya, buatkan aja grup ikutan saya. Di grup 18 Alpha, grup 19 Ceki, dan grup 18 Delta. Kalau kalian masih mau diskusi berlanjut, kalian bisa buat grup dengan teman-teman. Ikutkan saya di situ. Saya sih welcome aja. Ya. Oke? Gimana? Masih ada pertanyaan? Nadia? Udah nggak fokus? Cukup, Saya Prof. sudah Ya, cukup. ya. Atau masih ada yang mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Uyuh. Ya, udahlah ya. Baik, itu aja. Selamat sore semuanya, selalu sehat, jaga prokes baik-baik ya. Oke ya semuanya ya. Sukses ujiannya ya. Kalaupun Terima kalian kasih, ujian nggak Prof. ya, tetap kalian harus siapkan ambu ya. Iya, Nggak Prof. tanpa salah. Kalau memang kebetulan ada kalian yang diuji dengan saya, ya pelajarin aja nanti video ini. Ya, itu sudah cukup saya rasa. Buat saya bertanya. Oke? Oke, Ya, Prof. silakan. Mulai, selamat sore semua, selalu sehat. Terima Ya. kasih, Prof. Selamat Ya, Prof. Selamat, Prof. Terima Terima kasih, kasih Prof. banyak, Selamat Prof. sore. Selamat Ya, sore, Prof. Terima kasih. semuanya. Sebentar, saya mau kopas dulu nih absen kalian nih. Saya mau kopas dulu ya, yang mau live silakan.